Hello, welcome back to my channel, IPS Terpadu dan Geopolitik. Hari ini kita akan membahas materi tentang sumber daya alam. Sebelumnya, ada yang tahu sumber daya alam itu apa? Jadi, sumber daya alam itu adalah semua bahan yang ditemukan manusia di alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya, baik itu benda mati atau benda hidup. Pada intinya, apapun yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dikatakan sumber daya alam. Setelah kita memahami konsep dari pengertian sumber daya alam, ternyata sumber daya alam itu sangatlah luas. Adapun ruang lingkup sumber daya alam diantaranya ada air, udara, tanah, tambang, hutan, dan lainnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan fokus pada sumber daya alam hutan dan tambang. Yang pertama, sumber daya alam hutan. Apakah kalian pernah mendatangi hutan? Paling tidak, kalian sudah pernah ya melihat gambar hutan atau penampakan hutan. Hutan merupakan salah satu jenis sumber daya alam. Hutan biasanya tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Lantas, menurut kalian, di Jawa ini ada hutan atau tidak? Pastinya ada. Contoh, hutan Tinjomoyo yang ada di Semarang. Ada yang pernah ke sana? Akan tetapi, di Jawa ini sudah mulai ada pergeseran dari awalnya hutan dialihfungsikan menjadi lahan pertanian. Sehingga jumlah hutan yang ada di Jawa ini semakin berkurang. Menurut kalian, hutan itu dapat menghasilkan apa saja? Kayu, oke. Yang pertama adalah hutan menghasilkan kayu. Kayu pun mempunyai banyak jenisnya. Terdapat kurang lebih 4.000 jenis kayu. 267 jenis kayu diantaranya memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Secara umum, berikut ini jenis-jenis kayu di Indonesia. Yang pertama, ada kayu keruing, kayu meranti, dan kayu agatis. Kayu-kayu ini dihasilkan oleh hutan yang berada di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang kedua, kayu rotan. Kayu ini dihasilkan oleh hutan yang berada di daerah Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Yang ketiga, kayu cendana. Kayu ini dihasilkan oleh hutan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Keempat, kayu rasamala dan akasia. Kayu ini dihasilkan oleh hutan yang berada di Jawa Barat. Nah, selain hutan menghasilkan kayu, kira-kira menghasilkan apa lagi? Hutan juga menghasilkan buah-buah dan obat-obatan yang didapat dari jenis hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis merupakan hutan yang mempunyai kerapatan tinggi, mempunyai curah hujan yang tinggi, dan selalu hijau atau evergreen. Mengapa kita harus menyelamatkan hutan? Hutan yang kita miliki saat ini ternyata telah mengalami banyak kerusakan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, laju kerusakan hutan saat ini sampai 300.000 hektar per tahun. Akibatnya, banyak spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah.
Jika hal ini terjadi terus-menerus, bukan tidak mungkin pada masa yang akan datang, hutan kita akan habis. Padahal, hutan itu memiliki banyak manfaatnya loh. Apa saja? Mari kita simak. Yang pertama, hutan menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkan ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Yang kedua, hutan sebagai tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan. Yang ketiga, hutan dapat mencegah terjadinya erosi atau pengikisan tanah karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Yang keempat, hutan dapat menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Nah, ini dapat kita rasakan saat ini setiap hari, setiap detik ya kita menghirup oksigen. Nah, salah satu sumber oksigen tersebut ialah dari hutan. Yang kelima, hutan sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkannya. Nah, demikian materi pada kesempatan ini tentang sumber daya alam hutan. Ternyata setelah kita memahami materinya, hutan itu mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan kita. Namun, kondisi saat ini hutan semakin berkurang. Nah, sekarang apa yang sebaiknya kamu lakukan agar sumber daya hutan kita tetap lestari dan memberikan manfaat secara terus-menerus pada bangsa Indonesia? Silahkan kalian bisa jawab pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa.